pagi semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mari berdoa yuk. Adik-adik sekolah minggu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan hati kami, untuk mempersiapkan hati kami. Engkau yang selalu memberikan yang untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini hanya doa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat lagu pujian yang pertama. Bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Masih semangat adik-adik? Ayo kita lanjut lagu yang kedua. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah boleh mengumpulkan persembahan di dalam celengan ya. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya persembahan itu dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Ku ingin dengar cerita
cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang keajaiban Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Pada hari Minggu ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami memuji muliakan nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah pada kami, ajari kami, berikan hikmat bijaksana agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh kami ingat, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, puji Tuhan. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, yaitu mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari seorang perempuan Kanaan, perempuan Siro-Fenisia. Nah, adik-adik mau tanya, ini peta apa ya? Ya, ini adalah peta negara Indonesia. Nah, negara Indonesia terdiri begitu banyak suku, agama, dan budaya. Begitu beraneka ragam di Indonesia. Begitu kaya ya negara Indonesia dengan suku, agama, dan budayanya. Kita bangga nggak dengan Indonesia? Bangga ya, kita bangga karena Indonesia adalah negara yang punya begitu banyak suku, agama, dan juga memiliki begitu banyak budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, adik-adik, Tuhan juga mengasihi semua suku yang ada ini, mengasihi semua bangsa dan rakyat di Indonesia meskipun mereka berbeda-beda suku, agama, dan rasnya. Kita tidak boleh merasa bahwa Tuhan hanya sayang kepada suku kita saja dan tidak sayang kepada yang lain. Tapi bukan seperti itu ya. Tuhan sayang kepada semua suku. Kita juga harus demikian, menghormati dan menghargai semua suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Bangsa Israel pada zaman dahulu juga pernah berpikir bahwa Tuhan hanya sayang kepada bangsa Israel karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka menganggap bangsa-bangsa di luar sana itu tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka kalau masuk ke negara yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka menganggap dirinya akan menjadi najis, akan menjadi kotor. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke sebuah kota. Di kota itu namanya kota Tirus. Nah, kota Tirus itu adalah kota bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, berhala. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus masuk ke kota Tirus dan Tuhan Yesus tidak merasa najis. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa semua bangsa itu Tuhan sayang. Nah, kita sama-sama lihat videonya ya. Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Suatu ketika Tuhan Yesus datang ke kota Tirus. Tirus adalah kota yang masyarakatnya banyak menyembah dewa-dewa.
Namun ternyata di kota Tirus yang tidak mengenal dan menyembah Allah Israel, mereka sudah mendengar tentang Yesus. Mereka mengenal Yesus sebagai anak Daud dari tetangga-tetangganya yang orang Yahudi dan orang-orang menceritakan tentang Yesus sebagai penyembuh. Itulah sebabnya ketika sampai di Tirus, ada seorang ibu perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia yang mengikut Yesus dan berteriak-teriak memohon pertolongan Yesus karena anaknya dikuasai oleh setan. Ibu itu terus memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan anaknya, tetapi ia menjawab dengan perkataan yang terdengar sangat keras. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maksud Tuhan Yesus pertama-tama untuk bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel dulu, baru menyembuhkan orang-orang di luar bangsa Israel. Ibu itu tidak menjadi marah atau tersinggung dengan jawaban Tuhan Yesus. Bahkan ia berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Tuhan Yesus sangat kagum dengan jawaban ibu itu. Ibu itu mau merendahkan dirinya di hadapan Yesus dan menempatkan diri seperti anjing yang menunggu sisa-sisa. Sedikit belas kasihan dari Tuhan sudah membuat ibu itu sangat bersyukur. Tuhan Yesus kagum dengan iman si ibu, sehingga apa yang diinginkan si ibu itu terwujud. Tuhan Yesus menyembuhkan anak ibu Siro-Fenisia itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa tidak ada bangsa yang najis ataupun kotor. Bangsa-bangsa lain juga bisa menjadi karya keselamatan Allah. Tuhan mau mendengarkan permohonan semua orang yang percaya dan berharap padanya. Nah, adik-adik, setelah kita lihat videonya, kita jadi mengerti kan bahwa Tuhan saja mau menolong anak dari perempuan Siro-Fenisia ini, meskipun perempuan ini bukanlah orang Israel. Tuhan tetap mau menolong anaknya yang kerasukan setan. Nah, itu berarti Tuhan mengasihi segala bangsa, tidak peduli dia bangsa Israel ataupun bukan bangsa Israel. Tuhan mengasihi apapun sukunya, apapun budayanya, apapun bangsanya, apapun agamanya. Tuhan mengasihi kita semua. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbuat demikian. Kita harus mengasihi semua sahabat kita walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, maupun berbeda bangsa. Kita harus tetap mengasihi mereka dan mengabarkan Injil kepada mereka, mengabarkan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti perempuan Siro-Fenisia yang memiliki hati dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Kalau kita memiliki suatu permohonan pada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan kita karena Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti perempuan Siro-Fenisia ini yang meminta kesembuhan anaknya. Ya. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh melaksanakannya. Kami tidak akan membeda-bedakan orang, membeda-bedakan teman. Kami akan mengasihi semuanya dan beritakan firman kepada mereka semuanya. Bapa di surga, ajari kami, pimpin kami. Dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami memohon. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.